Keistimewaan Aisyah bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, beliau adalah Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah binti Abu Bakar Siddiqah binti Siddiqul Akbar, istri tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir 4 tahun setelah diangkatnya Muhammad menjadi seorang nabi. Ibu beliau bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir bin Abdi Syam bin Kinanah yang meninggal dunia pada waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, yaitu tepatnya pada tahun ke-6 Hijriah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah 2 tahun sebelum hijrah. Kemudian biduk rumah tangga itu berlangsung dalam suka dan duka selama 8 tahun 5 bulan hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia pada tahun 11 Hijriah, sedang Aisyah pada saat itu baru berumur 18 tahun. Aisyah adalah seorang wanita berparas cantik, berkulit putih, sebab itulah ia sering dipanggil dengan Humaira oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain cantik, ia juga dikenal sebagai seorang wanita cerdas yang telah dipersiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pendamping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengemban amanah risalah yang akan menjadi penyejuk mata dan pelipur lara bagi diri beliau. Suatu hari, Jibril memperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah gambar Aisyah pada secarik kain sutra berwarna hijau sembari mengatakan, ia adalah calon istrimu kelak di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat At-Tirmizi 3880, lihat Sahih Sunan At-Tirmizi 3041. Selain menjadi seorang pendamping yang selalu siap memberi dorongan dan motivasi kepada suami tercinta, di tengah beratnya medan dakwah dan permusuhan dari kaumnya, Aisyah juga tampil menjadi seorang penuntut ilmu yang senantiasa belajar dalam madrasah nubuwah, di mana beliau menimba ilmu langsung dari sumbernya. Beliau tercatat termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis dan memiliki keunggulan dalam berbagai cabang ilmu, di antaranya ilmu fikih, kesehatan, dan syair Arab. Setidaknya sebanyak 1210 hadis yang beliau riwayatkan telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, sedangkan ada 174 hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, serta 54 hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sehingga tatkala pembesar para sahabat mendapatkan permasalahan, mereka datang dan merujuk kepada Ibunda Aisyah. Pertama, beliau adalah satu-satunya istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahi tatkala gadis. Berbeda dengan istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain karena mereka dinikahi tatkala janda. Kedua, beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan wanita. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, suatu ketika Amir bin Al-As bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Beliau menjawab, Aisyah. Dari kalangan laki-laki, tanya Amir. Beliau menjawab, bapaknya. Hadis riwayat Bukhari 3662 dan Muslim 2384. Ketiga, para pembesar sahabat apabila menjumpai ketidakpahaman dalam masalah agama, maka mereka datang kepada Aisyah dan menanyakannya hingga Aisyah menyebutkan jawabannya. Berkata Abu Musa Al-Asy'ari, tidaklah kami kebingungan tentang suatu hadis lalu kami bertanya kepada Aisyah, kecuali kami mendapatkan jawaban dari sisinya. Lihat Sahih Sunan At-Tirmizi 3044. Keempat, tayamum disyariatkan karena beliau, yaitu tatkala manusia mencarikan kalungnya yang hilang di suatu tempat hingga datang waktu sholat, namun mereka tidak menjumpai air hingga disyariatkanlah tayamum. Berkata Usaid bin Hudair, itu adalah awal keberkahan bagi kalian wahai keluarga Abu Bakar. Hadis riwayat Bukhari 334. Dan yang kelima, Aisyah adalah wanita yang dibela kesuciannya dari langit ketujuh. Prahara tuduhan zina yang dilontarkan orang-orang munafik untuk menjatuhkan martabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat Aisyah telah tumbang dengan turunnya 16 ayat secara berurutan yang akan senantiasa dibaca hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersaksikan kesucian Aisyah
dan menjanjikannya dengan ampunan dan rezeki yang baik. Namun karena ketawaduannya atau kerendahan hatinya, Aisyah mengatakan, sesungguhnya perkara yang menimpaku atas diriku itu lebih hina bila sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentangku melalui wahyu yang akan senantiasa dibaca. Hadis riwayat Bukhari 4141. Keenam, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, beliau memilih tinggal di rumah Aisyah dan akhirnya beliau pun meninggal dunia dalam dekapan Aisyah. Sedang Aisyah sendiri meninggal dunia di Madinah pada malam Selasa tanggal 17 Ramadan 57 Hijriah, tepatnya pada masa pemerintahan Muawiyah di usianya yang ke-65 tahun. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Aisyah berwasiat untuk disolati oleh Abu Hurairah dan dikuburkan di pekuburan Baqi pada malam itu juga. Pemirsa beriman, itulah beberapa keutamaan Aisyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi Aisyah dan menempatkan beliau pada kedudukan yang tinggi di sisi Rabb-Nya. Amin. Di usianya yang ke-65 tahun, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Aisyah berwasiat untuk disolati oleh Abu Hurairah dan dikuburkan di pekuburan Baqi pada malam itu juga. Pemirsa beriman, itulah beberapa keutamaan Aisyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi Aisyah dan menempatkan beliau pada kedudukan yang tinggi di sisi Rabb-Nya. Amin. Masya Allah, gimana ya rasanya sebagai orang yang paling dicintai sama Rasulullah SAW. Dan ada juga ya perempuan-perempuan lainnya yang memiliki keistimewaan juga ya, kan ya? Keutamaan ya. Keutamaan. Ada hadis-hadis yang banyak tentang itu, disebutkan bahwa Maryam ya, terus ada Asia istrinya Fir'aun, ada Aisyah juga gitu. Dan memang tadi balik lagi, kan ada hadisnya tadi baru disebutkan juga di berita Islami siang bahwa memang orang yang paling dicintai adalah Aisyah, dan yang untuk laki-laki adalah bapaknya maksud Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah ini membuat kita bingung bagi orang-orang yang suka menghina Aisyah. Ini orang yang paling dicintai Nabi tapi dihina orang, ini suatu pertanyaan tanda tanya besar gitu kan. Nah orang yang dicintai jangan dihina gitu ya. Harusnya kita juga puji beliau, kita harus sayang juga sama beliau ya. Ini ibu kita bersama loh, Ummul Mukminin, ibu orang-orang yang beriman, Masya Allah. Nah pemirsa, setelah ini juga menarik nih tentang anak-anak yang pintar tapi dalam Islam, yang berprestasi dalam Islam. Masya Allah, Masya Allah, mudah-mudahan anak kita ya. Amin ya Allah, ya Allah. Tapi setelah yang satu ini ya, jangan kemana-mana pemirsa, tetapi berita Islami siang.